Tidak boleh menuduh dalam sebuah kasus apapun kalau polisi belum menetapkan. Kalau sekarang kan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Wajarlah kita membahasnya seperti itu kan, membahasnya keterangannya selalu bohong, itu wajar sekali teman-teman, karena sudah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi tidak sembarangan menetapkan tersangka. Baik teman-teman, kita lanjutkan kembali pembahasannya kasus Subang yang terjadi di tahun 2021 lalu pada tanggal 18 Agustus 21, 22, 23, 24 sekarang. Berarti kalau kita hitung kurang lebih 4 tahun kurang ya. Nah teman-teman, ini terjadi kasus ini. Begitu lama sekali kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia terkuaknya para pelaku. Tapi alhamdulillah teman-teman, sekarang sudah ada tersangkanya. Kita support Polda Jabar. Semoga intinya diberikan selalu kelancaran dalam menguak misteri kasus ini. Sekarang sudah ada tersangka, tapi masih belum puas kita semuanya. Karena nanti puasnya itu sesudah dilakukan persidangan, masalah-masalah tentang masalah hal kasus ini akan terbuka di sana tentunya. Nah baik. Teman-teman, di video kali ini kita akan membahas masalah yaitu Ibu Mimin. Yang mana sosok Ibu Mimin ini hadir di dalam lingkaran keluarga Ibu Tuti atau Pak Yosep Hidayah. Ini adalah istri kedua dari Yosep Hidayah. Nah, Ibu Mimin ini sekarang sudah menjadi tersangka. Juga kedua anaknya di dalam kasus Subang ini, tapi masih menolak atau mengelak atas apa yang dituduhkan oleh saudara Ramdhanu. Ini pun menuai pro dan kontra di masyarakat. Ada yang percaya dengan keterangan Danu, ada juga yang belum percaya. Nah, yang percaya keterangan Danu mengatakan bahwa Danu ini sudah benar keterangannya karena apa? Dia menaruhkan jiwa dan raganya. Hidup di penjara seperti itu, rela dihukum, ya mengakui kesalahannya. Itu dari komentar teman-teman yang saya simak selama ini, banyak sekali yang percaya terhadap keterangan Ramdhanu. Lalu ada juga yang tidak percaya dengan keterangan Ramdhanu, mengatakan Ramdhanu itu mengarang semuanya seperti itu dan juga bohong keterangannya. Masa sih keterangannya kok dari dulu juga berbelit-belit seperti itu. Nah lalu ada lagi yang berkomentar seperti ini, ya keterangan Ramdhanu itu sudah benar, tapi adanya OOJ, Obstruction of Justice yang membantunya sehingga memblurkan masalah barang bukti atau alat bukti yang sehingga kepolisian ini susah untuk mencari bukti-bukti yang akurat untuk menetapkan tersangka, seperti itu. Oke teman-teman. Saya mendengar dan melihat dari keterangan Kabid Humas Polda Jabar, jadi pihak kepolisian itu tidak hanya membutuhkan pengakuan Ramdhanu, akan tetapi disandingkan juga dengan barang bukti dan alat bukti, seperti itu. Akhirnya klop, jadi mereka ditetapkan sebagai tersangka. Namun yang 3 tersangka, Ibu Mimin dan juga kedua anaknya ini, ya dulu juga kan tidak mau ikut prarekonstruksi, juga tidak mau juga ikut rekonstruksi ya teman-teman. Nah, karena mereka merasa tidak bersalah dan tidak melakukan dalam hal kasus Subang ini, akhirnya menolak. Bahkan Ibu Mimin sendiri dan juga kedua anaknya bersumpah ya. Bahkan saya melihat di salah satu channel sampai disumpah dengan Al-Quran seperti itu. Itu kan tidak sembarangan, sumpah di atas kitab suci itu teman-teman. Ya, demi Allah, demi Rasulullah, Ibu Mimin ini tidak tahu menau, tidak melakukan hal pembunuhan tersebut, seperti itu. Nah, sosok Ibu Mimin yang hadir dalam lingkaran keluarga Ibu Tuti dan Pak Yosep, Ibu Mimin adalah istri kedua dari Yosep yang sudah menjadi tersangka di dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Ya, kini turut dinaikkan statusnya yang sudah menjadi tersangka juga Ibu Mimin dan kedua anaknya. Ibu Mimin beserta kedua anaknya juga, Yosep dan juga Danu, telah ditetapkan tersangka terhadap pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat ini oleh pihak kepolisian Polda Jabar. Bu Mimin mengatakan banyak sekali berkorban dalam hal kegiatan sekolah, mencari murid, belusukan, bahkan mengorbankan hartanya demi pembangunan suksesnya sekolah tersebut, seperti itu ya. Nah, sering bercerita kalau kita melihat dari YouTube yang lain, Ibu Mimin menjelaskan ya sangat sedih sekali dan juga tidak tahu menau dalam hal kasus ini, seperti itu. Oke, 2 tahun lalu juga Ibu Mimin sempat membantah terlibat, bahkan berani mengucapkan sumpah di atas Al-Quran waktu itu kan.
sampai diginin ke kepalanya Al-Quran tersebut. Itu tidak sembarangan teman-teman, sumpah tersebut. Nah, di sini pun menuai pro dan kontra di masyarakat. Ada juga yang percaya dengan ucapan Ibu Mimin dan juga kedua anaknya. Ada juga yang tidak percaya. Kalau yang tidak percaya mengatakan itu adalah hanya sandiwara, seperti itu. Nah, itu komentar publik yang sudah banyak sekali. Ada juga yang sudah percaya dengan keterangan Ibu Mimin. Iya ya, masa sih Ibu Mimin melakukan hal sekeji tersebut? Nah, namun kalau dilihat dari sejarahnya, waktu itu banyak keterangan-keterangan dari Ibu Lilis, dari Wayeti, dari Ibu Ida, bahwa Ibu Mimin ini sering meneror ke almarhumah ini, seperti itu, dan nomornya selalu ganti-ganti katanya. Ya, sesudah waktu itu kejadian tersebut ya, kan banyak sekali wawancara Ibu Ida, ya, Ibu Lilis, dan juga Wayeti, seperti itu. Nah, teman-teman, adapun sosok Ibu Mimin ini juga sempat sangat kuat sekali dicurigai dalam kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat ini. Terlebih, Ibu Mimin yang berstatus sebagai istri kedua dari Yosep Hidayah dikabarkan sama sekali tidak akur dengan Tuti dan Amalia. Itu kan sudah dijelaskan juga ya oleh keluarga dari Ibu Tuti, oleh Wak Lilis juga seperti itu. Nah, bahkan Ibu Mimin juga diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama dari Ibu Tuti almarhumah atau Yoris, itu sempat bertengkar. Namun kemarin saya menyimak juga dari keterangan Ibu Mimin waktu podcastnya dengan Heri Susanto, sudahlah itu jangan diceritakan katanya. Padahal ceritakan saja kenapa sejarahnya kok bisa bertengkar seperti itu ya. Nah ini teman-teman, jadi intinya kalau di dalam keluarga ada kehadiran orang ketiga, itu tidak bakalan aman lah seperti itu. Oke teman-teman, namun hal tersebut sempat juga dipatahkan Ibu Mimin dengan segala ucapannya saat itu. Salah satunya saat Ibu Mimin mengaku sangat sedih sekali atas kematian Tuti dan Amalia. Ibu Mimin sangat sedih sekali, tapi dikabarkan ya tidak datang ya, waktu meninggalnya itu tidak datang ke TKP. Itu pun kabar dari cucunya katanya di Facebook seperti itu. Nah, 1 bulan setelah kejadian, Ibu Mimin baru membuka suara, baru ada tampil di publik, menjelaskan ini dan itu. Nah, dengan nada bicara yang sangat tersendat, kita sudah menyimak di TV One, di berbagai media. Mimin sangat tegas sekali membantah ia tidak terlibat dalam kasus ini. Sama sekali dia mengatakan bersumpah, tidak terlibat, tidak tahu menahu dalam hal kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia. Oke teman-teman, ini pun waduh menuai pro dan kontra ya. Ada yang percaya, ada yang tidak kepada Ibu Mimin dan juga kedua anaknya. Yang jelas-jelas sekarang ini sudah menjadi tersangka. Kenapa polisi kok mentersangkakan Ibu Mimin dan kedua anaknya? Ya tentunya sudah ada barang bukti dan alat bukti, juga keterangan dari tersangka Ramdhanu kan seperti itu. Tapi kenapa belum ditahan? Itulah rahasia polisi. Ya tiba-tiba nanti dijemput, ditahan kan? Teman-teman, nah intinya semoga kasus ini cepat selesai dan cepat tuntas. Menurut Ibu Mimin mengatakan, kok saya yang dipojokkan? Saya bersumpah demi Allah, saya tidak melakukan apapun, menyeruh apapun, merencanakan apapun. Demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak tahu sama sekali. Menurut Ibu Mimin mengatakan seperti itu. Sudah kita simak semuanya. Kenapa kita mengulas dan juga memberitakan yang update kemarin, baru update hanya pemindahan Yosep ke Kejaksaan Negeri Subang atau sekarang di Lapas Subang. Di sini dekat teman-teman ya, di kota, paling kalau dari ya kurang lebih jalan kaki juga dekat lah intinya seperti itu, di Lapas Subang teman-teman. Nah baru update sampai sana berita kasus Subang ini. Tapi kita mengulas kembali karena apa? Ini penting. Kalau tidak dikupas, tidak dibahas, ini akan tenggelam kasus Subang ini. Nanti Subang lagi kan masyarakat menilai tajam sekali apalagi dengan kasus Subang ini. Yang disebutkan adalah Subang. Subang itu nama kabupaten, nama daerah. Subang lagi kan. Kalau saya keluar kota nanti misalkan dari Subang, wah Subang banyak kasus sekali kan seperti itu. Oke teman-teman, meskipun membantah keterangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Ibu Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Ibu Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Kenapa harus takut lah? Harusnya kan hadir di pemakaman, ngaji seperti itu kan.
Kenapa harus takut? Ini yang menjadi tanda tanya besar kita semuanya, bahkan banyak komentar publik mengatakan bahwa jika orang tidak bersalah, tidak mungkin takut dan canggung seperti itu. Banyak komentar publik yang, waduh, intinya ribuan orang ya, sudah mencurigai. Wajarlah curiga, yang penting jangan menuduh seperti itu. Tidak boleh menuduh dalam sebuah kasus apapun kalau polisi belum menetapkan. Kalau sekarang kan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Wajarlah kita membahasnya seperti itu kan, membahasnya keterangannya selalu bohong, itu wajar sekali teman-teman, karena sudah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi tidak sembarangan menetapkan tersangka. Nah, menurut Ibu Mimin kita serba salah, datang ke TKP takut. Ya, itulah karena statusnya sebagai istri muda, jadi merasa saya ini siapa sih, gitu kan? Saya ini siapa? Kenapa harus datang ke TKP? Kenapa harus datang ke makam? Mungkin seperti itu. Saya ini siapa? Hanya istri muda seperti itu kan. Mungkin seperti itu tanggapan Ibu Mimin. Nah, perihal hubungannya dengan keluarga Ibu Tuti dan Amalia, Ibu Mimin mengurai fakta teman-teman bahwa selama ini Ibu Mimin yaitu mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Namun diungkapkan lagi oleh Ibu Mimin bahwa ia memang tidak akur dengan korban lantaran masalah hal yayasan. Benar sekali menurut analisa teman-teman bahwa motivasi mereka dalam hal kasus ini dugaannya adalah dari yayasan tersebut, yang mana di yayasan tersebut atau di sekolah yang dinaungi Yayasan Bina Prestasi Nasional itu adalah adanya uang atau dana bos. Akhirnya semua para saksi, staf yayasan, kepala sekolah, segala macam itu diperiksa kepolisian. Itu krimsus namanya. Ya kan, kriminal khusus kali seperti itu, adanya korupsi, tindak pidana, kejahatan, dan juga adanya pembunuhan adalah bisa jadi sakit hati, dendam, ya kan? Nah, jabatan, dan masih banyak lagi. Kita lanjutkan nanti di malam hari, kupas habis kasus Subang ini, jangan bosan-bosan. Harus selesai dan tuntas. Terima kasih teman-teman, salam sehat untuk semuanya. Bye-bye.